Shalom pemirsa CBN Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik yang akan menyingkapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan. Bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi ketika kita membaca buku ini, kita merenungkan setiap bacaan yang ada di dalam buku ini, maka kehidupan kita itu bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena begitu banyak kisah-kisah daripada nabi-nabi dan juga raja-raja dan juga tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang akan membuat perilaku kita itu bisa menjadi serupa dengan mereka, yaitu menjadi orang-orang yang baik dan benar. Dan juga melalui hal tersebut kita itu bisa membagikan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang indah kali ini, pembacaan kita berjudul Persahabatan dengan Kristus, suatu pengalaman yang berharga. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Kidung Agung 2 ayat 3 dan 4. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan pancinya di atasku adalah cinta. Kita masuk pada pembahasannya. Banyak orang bahkan pada waktu kebaktian tidak menerima berkat persekutuan yang sejati dengan Tuhan. Mereka itu terlalu tergesa-gesa. Dengan langkah yang terburu-buru, mereka mendesak masuk ke dalam lingkungan hadirat Kristus yang mengasihi. Mungkin berhenti sejenak pada batas-batas kesucian, tetapi tidak menunggu nasihat. Mereka tidak mempunyai waktu untuk tinggal dengan guru ilahi. Dengan masih memikul beban mereka kembali ke pekerjaan mereka. Jadi di sini dari judulnya Persahabatan dengan Kristus. Jadi di sini kita itu harus menjadikan Yesus Kristus itu sebagai sahabat kita, sehingga apabila kita mau menjadikan Yesus sebagai sahabat kita, maka pastilah sahabat sejati ini tidak akan mengkhianati kita. Mungkin kalau di dunia ini kita itu pasti memiliki seorang sahabat yang kita mungkin percayai, tapi seperti halnya ketika kita percaya kepada seseorang, belum tentu orang itu bisa kita percayai selamanya atau kita percayai 100%, karena mungkin akan ada suatu saat orang tersebut bisa mengkhianati kita. Tapi apabila kita mau menjadikan Yesus sebagai sahabat kita, maka Yesus itu tidak akan pernah mengkhianati kita, sehingga kita bisa menceritakan segala permasalahan kita, apa yang kita rasakan, dan juga pasti Yesus akan membantu kita untuk melewatinya. Mungkin kita itu tidak bisa melihatnya secara langsung, tetapi apabila kita mengimaninya, kita mempercayainya, pasti akan ada begitu banyak petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memiliki atau kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjalani kehidupan kita setiap harinya. Di sini dikatakan bahwa pasti banyak orang yang mungkin pada kebaktian mereka itu tidak merasakan persekutuan yang sejati dengan Tuhan. Karena ketika kebaktian mungkin secara fisik mereka berada di tempat tersebut. Mungkin saya juga pribadi ketika kebaktian fisik saya berada di tempat tersebut, tetapi pikiran mereka itu tidak berada di
kebaktian tersebut, dan pikiran mereka itu masih memikirkan beban dan juga pekerjaan mereka. Nah, jadi yang Tuhan inginkan adalah ketika kita mengatakan kita berbakti, marilah jangan hanya fisik kita berada di tempat tersebut, tetapi pikiran kita juga itu harus tertuju kepadanya, sehingga kita bisa melepaskan segala beban duniawi kita bisa meninggalkannya, dan kita berfokus untuk memiliki hubungan dengan Bapa kita yang di surga. Sehingga mungkin waktu yang kita berikan untuk perbaktian tidak begitu lama, tetapi apabila kita mau untuk memfokuskannya, maka itu bisa menjadi waktu yang sangat berharga. Seperti judulnya, persahabatan dengan Kristus, marilah kita bersungguh-sungguh ketika melakukan perbaktian. Janganlah kita memikirkan perkara-perkara duniawi. Para pekerja ini tidak akan pernah memperoleh kemajuan sampai mereka mengetahui rahasia kekuatan. Mereka harus memberi diri mereka sendiri waktu untuk berpikir, berdoa, dan menunggu Tuhan memperbarui tenaga jasmani, pikiran, dan rohani. Mereka memerlukan pengaruh rohnya yang meninggikan. Dengan menerima ini, mereka akan diberi semangat oleh kehidupan yang segar, dan kemudian tubuh yang lemah dan otak yang letih akan disegarkan kembali. Hati yang berbeban berat akan diringankan. Jadi luar biasa sekali ya, apabila kita mau menjadikan Yesus sahabat kita, dan juga kita mau bersungguh-sungguh ketika berbaktian, maka dikatakan kita itu akan mengetahui bagaimana dan siapa Yesus itu sebenarnya. Sehingga di sini dikatakan bahwa para pekerja ini, mungkin saya juga atau orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ketika berbaktian, akan sangat sulit mengetahui siapa Yesus itu. Sehingga orang-orang ini pasti akan menunggu mujizat yang besar terjadi baru mungkin bisa percaya. Dan ada juga terkadang meskipun sudah melihat mujizat tersebut, tetapi mereka mungkin juga masih belum percaya. Mereka harus memberi diri mereka sendiri waktu untuk berpikir, berdoa, dan menunggu Tuhan memperbaharui tenaga jasmani, pikiran, dan rohani. Nah, jadi kita itu juga harus mencari waktu, jangan hanya ketika jam berbaktian saja, tapi kita itu harus setiap saat kita mencari waktu untuk kita merenungkan dan berdoa. Sehingga ketika kita melakukan hal tersebut, pastilah Tuhan itu akan membantu kita dengan cara memberikan kita itu suatu kekuatan fisik, jasmani, dan juga rohani. Sehingga ketika kita merasakan hal tersebut, pastilah kita akan menyadari bahwa meskipun kita belum bisa melihat Tuhan secara langsung, tetapi apabila kita bisa melihat mujizat kecil, atau kita bisa merasakan apa yang kita doakan dan dikabulkan, maka melalui hal tersebut kita itu juga bisa menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Mereka memerlukan pengaruh rohnya yang meninggikan. Dengan menerima ini, mereka akan diberikan semangat oleh kehidupan yang segar. Tubuh yang lemah dan otak yang letih akan disegarkan kembali. Hati yang berbeban berat akan diringankan kembali. Nah, jadi ketika kita mau untuk berserah kepada Tuhan, kita mau untuk menjadikannya sahabat kita, maka kita itu akan merasakan kesenangan dan juga kedamaian dari dalam hati kita sendiri. Sehingga ketika kita merasakan damai tersebut, pastilah tubuh kita itu akan menjadi semangat, dan juga otak kita yang awalnya itu memiliki banyak beban pasti akan diringankan. Tidak ada keraguan sedikit pun akan kehadirannya, tetapi hubungan pribadi dengan Kristus, duduk dalam persahabatan dengan Dia, inilah kebutuhan kita. Berbahagialah anak-anak di rumah tangga kita dan para siswa di sekolah-sekolah kita, bila mana para orang tua dan guru belajar dalam kehidupan mereka sendiri pengalaman berharga yang digambarkan dalam kata-kata dari lagu nyanyian ini. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan,
demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan pancinya di atasku adalah cinta. Nah, jadi di sini kembali lagi, apabila kita mau mengundang Yesus untuk menjadi sahabat kita, maka pastilah kita itu akan merasakan kedamaian dari dalam hati kita. Dan juga di pembahasan di sini dikatakan bahwa berbahagialah anak-anak di rumah tangga kita bila mana para orang tua dan guru belajar untuk menjadikan Yesus sebagai sahabat mereka. Pastilah kita akan juga merasakan kedamaian tersebut. Jadi mulai sekarang ini marilah kita itu menjadikan Yesus sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui pertemuan kita kali ini, iman kita itu bisa terus bertambah lagi. Sampai bertemu di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, amin. Tuhan Yesus memberkati.